والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita masih berada pada peperangan yang sangat besar yang dikenal dengan perang apa? Badr. Sekedar mengulangi kembali karena yang namanya pengulangan itu tentunya akan semakin melekat di benak antum semuanya. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin saat itu 313 sampai 319. Jumlah orang kufar berkisar antara 900 sampai 1000. Kemudian dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh sekitar 14 orang. Dari kalangan orang kufar 70 ditawan, 70 dibunuh. Di antaranya pentalan mereka, pembesar mereka yang mereka agung-agungkan juga dibunuh di situ. Yaitu siapa? Abu Jahal. Adapun Hamzah bin Abdul Muthalib itu terbunuhnya pada perang Uhud nanti ya. Pada perang Uhud, bukan perang Badar sini ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat lagi lanjutan yang kemarin. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah, setelah Rasulullah menyerahkan liwa dan juga rayah, para ulama membedakan antara liwa dan rayah. Liwa itu biasanya warnanya putih. Kalau rayah itu hitam. Panji hitam, panji putih kata orang-orang itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi panji itu bendera artinya. Paham ya? Jadi kalau na'am liwa itu warnanya putih, kalau rayah warna hitam. Jadi panji putih ini, bendera putih dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Yang warna hitam, yang satu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, yang satu dipegang oleh salah satu orang Ansar. Ya kan kemarin? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu halaman 25, perhatikan 25. Bagian atas itu, wasara sallallahu alaihi wasallam falamma qaruba minas safra. Kemudian Rasulullah SAW mulai berjalan. Tatkala sampai atau mendekati Safra, Safra di bawah itu antum lihat itu Wadin bin Madinah, suatu lembah yang ada di kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di suatu lembah di kota Madinah, ba'atsa ila Badrin. Rasulullah mengutus agar pergi ke Badr. Badr itu tempat apa? Mata air. Paham ya? Untuk ambil air situ. Rajulain, mengutus 2 orang. Nah, barakallahu fikum, mengutus 2 orang yatahassasani akhbaral 'air, untuk mencari kabar tentang kafilah orang-orang Quraisy yang datang dari mana kemarin? Syam. Paham ya? Yang dipimpin oleh siapa kemarin? Abu Sufyan bin Harb. Jadi 2 orang diutus oleh Rasulullah untuk mengintai di mana mereka ini. Wa amma Abu Sufyan, adapun Abu Sufyan, siapa namanya Abu Sufyan? Sakhr bin Harb. Dihafal itu ya. Sakhr bin Harb. Nam Sakhr bin Harb itu namanya Abu Sufyan. Siapa namanya tadi? Sakhr bin Harb itu namanya Abu Sufyan. Wa amma Abu Sufyan, dan adapun Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu iyyah. Adapun Abu Sufyan, maka telah sampai kabar tersebut kepada Abu Sufyan tentang keluarnya Rasulullah dan tujuan Rasulullah untuk menghadang kafilah tadi itu. Kabarnya sudah sampai duluan. Bocor rahasianya ya. Nah, namanya peperangan seperti itu kan. Walaupun saat itu enggak online, enggak ada HP, tapi yang namanya peperangan itu ada aja kabar, mungkin ngutus orang, paham ya, untuk mengintai. Paham ya? Jadi intel itu sejak dulu sudah ada gitu loh. Peperangan menggunakan intel itu sudah wajar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fastajara Damdama bin Amr al-Ghifari. Akhirnya Abu Sufyan nyewa Damdam, namanya Damdam ya, nyewa Damdam bin Amr al-Ghifari ila Makkah, untuk pergi ke Makkah. Kamu pergi ke Makkah sana. Ini Muhammad dan para sahabatnya ingin mengambil kafilah rombongan ini. Kamu pergi ke Makkah, teriak di sana bahwasanya Muhammad akan mengambil apa? Nah, barakallahu fikum, harta kafilah yang dibawa dari Syam. Akhirnya kita lihat. Nah, fastajara Damdam ibn Amr al-Ghifari ila Makkah. Akhirnya Abu Sufyan menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah. Mustasrikhan li Quraisy, dalam keadaan teriak, paham ya? Nah, barakallahu fikum, teriak. Mustasrikhan teriak ya. Mustasrikhan teriak dia, li Quraisy, teriak kepada Quraisy, bin nafir ila airihim. Bin nafir ila airihim,
agar lari menuju ke kafilah mereka. Ayo, cepetan. Di sana sudah dihadang, mau diambil oleh Muhammad dan para sahabatnya katanya. Liyamna'uhu min Muhammad dan ashabih. Tujuannya agar penduduk Mekah, kufar Quraisy, banyak rombongan datang untuk menghalang-halangi apa? Menghalang-halangi Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Paham ya? Jadi nyewa orang ini untuk apa? Untuk mencari, untuk membuat apa? Barakallahu fikum, menyampaikan kabar tadi itu. Kita lihat lagi. Wa balagha as-sarikhu ahla Makkah. Akhirnya teriakan tadi sampai ke penduduk Mekah. Suaranya lantang mungkin ya. Ya ahla Makkah, ya Quraisy, inna Muhammadan. Teriak gitu. Sebutkan dalam kisah di kitab yang lain gitu ya. Jadi teriak dia, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad dan para sahabatnya ingin mengambil kafilah, rombongan yang dari apa? Syam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi itu. Wa balagha as-sarikhu ahla Makkah. Teriakan tadi sampai ke penduduk Mekah. Fanahadu musri'in. Akhirnya mereka bangkit. Nahadu, bangkit. Nahada itu kan fi'il madhinya ya. Nahdhah, Nahdlatul Ulama, NU. Itu adalah kebangkitan ulama artinya. Paham ya? Nahdlatul Ulama. Naam, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, fanahadu musri'in. Akhirnya mereka bangkit dengan cepat. Wa aw'abu fil khuruj. Aw'abu bawah itu sebutkan itu maknanya. Aw'abu ay kharaju kullahum fil ghazw. Masyaallah. Akhirnya rombongan penduduk Mekah aw'abu, keluar semuanya rombongan untuk perang. Bayangkan, berapa jumlahnya tadi? Sekitar 900 sampai 1000 keluar semuanya. Rombongan sangat banyak sekali. Walam yatakhallaf min asyrafihim ahadun siwa Abi Lahab. Gak ada seorang pun pembesar-pembesar mereka, pembesar orang-orang kufar Quraisy yang tidak ikut kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab. Siapa namanya Abu Lahab? Antum? Naam, antum? Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Abu Jahal dulunya kunyahnya siapa? Husain? Abu Jahal ini kunyahnya awal mulanya siapa? Kan dia terpandang di tengah-tengah orang Quraisy, kalau ada perselisihan dia yang jadi penengahnya, yang mendamaikan. Siapa kunyahnya dulu? Abul Hakam. Hasan, Abul Hakam ya. Karena dia bodoh dari Abu Jahal, kenapa? Karena dia enggak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat tidak ada seorang pun dari pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang terpandang Quraisy yang tidak ikut kecuali Abu Lahab. Wa hasadu mimman haulahum, hasadu itu jama'u. Dan mereka berkumpul, mengumpulkan atau berkumpul. Nah, barakallahu fikum, mengumpulkan orang-orang yang sekeliling mereka, dikumpulkan min qabail Arab, dari semua marga-marga Arab, suku-suku Arab dikumpulkan semuanya. Wa kharaju min diyarihim, yang mereka apa? Keluar dari rumah-rumah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bataran wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah, keluar dalam keadaan sombong dan mengharapkan agar dilihat oleh manusia, dalam keadaan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala ini orang-orang, nah barakallahu fikum, kufar Quraisy. Naam. Wa akbalu fi tahammulin wa hanakin. Itu bukan jim itu ya, kalau ada titik itu keliru titiknya itu. Ana baca kitab yang aslinya itu tanpa titik itu, ada titik itu ya, itu titiknya keliru ya. Nah, yang tepat bukan tajammul, tajammulan berhias. Nah, wa aqbalu fi tahammulin wa hanakin. Mereka keluar, mereka menghadapi, mereka datang, mereka berangkat dalam keadaan apa? Naam, bawah nomor 3 itu ghaidin wa haqdin. Dalam keadaan marah dan juga dendam. Ngeri ini ya, marah, dendam. Naam. Kemudian berikutnya wa aqbalu fi tahammulin wa hanakin azim. Mereka menghadapi, pergi keluar dari Makkah dalam keadaan marah dan dendam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Fajama'ahumullah ala ghairi mi'ad. Ternyata apa? Allah Ta'ala kumpulkan mereka tidak seperti waktu perang yang mereka sepakati atau mereka yang tetapkan. Tapi Allah Ta'ala menghendaki yang lain. Kita lihat sini, lamma arada bidzalika min hikmah, karena Allah Ta'ala menginginkan hikmah di balik itu. Kan kaum muslimin akhirnya menang, diberikan kemenangan ya.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Artinya, kalau seandainya kalian telah menetapkan suatu perjanjian peperangan, niscaya apa? Nah, barakallahu fikum, kalian pun akan menyelisih perjanjian tersebut, enggak bisa tepat itu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan waktu peperangannya. Nah, suatu perkara yang harus dikerjakan yang selayaknya sepantas untuk mereka kerjakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah, barakallahu fikum, ketika mereka datang rombongan banyak itu enggak langsung perang. Paham ya? Mereka nyari dulu, kemudian mereka juga, nah, barakallahu fikum, ternyata apa? Di Badr ini kaum muslimin sudah duluan minum air situ, kemudian airnya sudah diambil. Begitu mereka datang, namun mereka juga kehausan, ada yang ngambil, ada yang enggak dapat, rebutan air mereka. Paham ya? Nah, kemudian ketika mereka mau menyerbu, pasukan pemanah sudah siap semuanya. Sehingga mereka banyak yang meninggal. Kan jumlahnya kita lewati 70 kan kurang lebihnya meninggal mereka. Nah, yang ditawan 70, yang terbunuh 70. Kalau kaum muslimin yang terbunuh 14 orang. Na'am, barakallahu fikum. Ini karena masih panjang, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya nanti untuk pembahasan yang sambungan dari ini, na'am, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Yang segera untuk berangkat dan juga semangat sekali untuk memerangi mereka, Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah, Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang sangat mulia. Nah, sampai-sampai ketika beliau meninggal dunia, nah, arsy-Nya Allah Ta'ala apa kemarin? Bergetar. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Nah, bergetar arsy-Nya Allah Ta'ala ketika apa? Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.